kami dari Prodi Pendidikan Sejarah STAM 2022. Di sini kami ada tugas mini riset yaitu mata kuliah kepemimpinan. Jadi dalam mata kuliah ini kami mengambil judul mini riset kami yaitu kepemimpinan demokratis yang diterapkan di organisasi IMKA, Ikatan Mahasiswa Karo. Nah, perkenalkan saya Endang Alina Berubarus. Perkenalkan saya Zekileus Saswalan Pendiangan. Perkenalkan saya Sri Widyasari. Perkenalkan saya Mardiana Borusianibar. Nah, di sini kami juga ingin mengetahui nama dari abang sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama abang Sony Yorens Tepu, di IMKA jabatan abang sebagai sekretaris umum. Terima kasih bang. Baik bang, di sini kami akan mewawancarai abang sendiri dengan beberapa pertanyaan dari kami sendiri yaitu seputar dari IMKA dan kepemimpinan demokratis. Nah, yang pertama bang, kami ingin mengetahui apakah yang dimaksud dengan IMKA itu bang? Oke, baik deh, biar menjawab. Yang pertama, IMKA itu adalah Ikatan Mahasiswa Karo, yang dimana IMKA itu terdiri dari suku-suku Karo yang kita ketahui ada 5 marga: Karigan, Sembiring, Ginting, Karo-Karo, dan Panyangin. Dan di dalam Ikatan Mahasiswa Karo juga kita menerima istilahnya ketika ada orang Batak atau orang Jawa yang tinggal tanah Karo, dia ingin mempelajari IMKA, mempelajari budaya Karo, dia boleh bergabung dengan IMKA. Karena IMKA juga itu terbuka untuk umum, tidak tertutup. Nah, pertanyaan kami yang kedua bang, apakah di dalam organisasi ini mahasiswa yang mengikuti organisasi IMKA ini ada paksaan atau ada dorongan dari orang tua untuk mengikuti organisasi IMKA ini untuk mengenal lebih jauh dari IMKA, atau itu abang tahu dari inisiatif mereka sendiri pak? Sebelumnya kalau IMKA ini dibilang rata-rata mahasiswa mungkin mengetahui di kampus, baru tidak ada paksaan sebenarnya dari IMKA. Namun sebelumnya ketika kita ingin masuk organisasi, pasti dari rumah pasti ada yang bilang kan tidak usah fokus kuliah. Tapi ketika kita ingin mengenal budaya kita harus masuk ke organisasi tersebut. Makanya oleh karena itu abang sendiri kemarin nggak tahu abang tentang IMKA, tapi karena hati abang tertarik, makanya abang gabung dengan IMKA. Nah, kalau misalnya dalam IMKA ini merekrut anggota itu sama seperti organisasi lain atau ada khas sendirinya gitu? Kalau dalam merekrut anggota sebenarnya sama deh. Yang pertama mungkin suku Karo, kedua dia mau mengikuti setiap program dari IMKA. Yang ketiga mungkin ya setiap organisasi pasti membutuhkan materi atau uang kontribusi. Mungkin itu aja deh. Kalau boleh tahu, di dalam IMKA ini setiap kali kegiatan organisasi atau ada kegiatan apa itu harus perlu dana atau gimana? Oke, kalau itu bisa aku jawab. Karena ke dalam setiap kegiatan mungkin ada uang kas. Jadinya setiap anggota IMKA itu membayar uang kas. Jadi setiap kita melakukan kegiatan tidak lagi dikutip, tapi melalui uang kas. Uang kas itu didapat dari anggota umum. Istilahnya orang yang sudah dimaparkan, dia membayar uang kontribusi sebesar 10.000 per bulan untuk kas bendara IMKA FIS. Bang, mau nanya lagi yaitu mengenai kan di dalam organisasi itu pasti ada komunikasi rapat. Nah, di dalam organisasi atau rapat ini apakah dari pemimpin itu menerima saran atau pendapat dari anggotanya, atau hanya saran atau pendapat pemimpin itu aja yang akan dilakukan atau yang bakal diwujudkan? Pertanyaan ada tadi menarik, cuman kalau dalam organisasi ketua itu cuma memutuskan, tapi ketika ada pendapat, saran atau kritik, ketua itu menerima. Dalam kita IMKA ini, setiap kita rapat ada masukan dari anggota, itu diterima oleh ketua. Tapi dalam hal ketua juga harus memiliki pertimbangan dalam memutuskan. Tapi dalam beberapa hal keputusan itu memang harus dari ketua, pure dari ketua, tidak bisa diganggu gugat. Contoh, ketika kita ingin menetapkan tanggal sesuatu kegiatan, ketika ketua udah membuat tanggal itu tidak bisa diganggu gugat. Tapi ketika kita membuat acara, kita kasih saran acaranya, itu diterima oleh ketua, itu sudah bagus. Jadi istilahnya ketua itu menerima saran dan masukan di IMKA. Jadi gini kan, setiap organisasi itu pastinya ada perubahan lah kan dari setiap tahun ke tahun. Jadi apa sih perubahan dari organisasi IMKA ini dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang? Oke,
Kalau perubahan IMKA itu terjadi di masa abang dimaparkan tahun ini. Dulu nama IMKA kita ini ada namanya, yaitu IMKA Arya Rasada FIS. Namun sekarang sudah berubah menjadi IMKA Rudang Mayang Fakultas Ilmu Sosial. Mengapa demikian? Karena semua IMKA di Fakultas Unimed udah sama namanya, IMKA Rudang Mayang per fakultas, jadi namanya dibuat. Dan perubahan yang kedua itu dalam setiap kegiatan tidak hanya satu fakultas, tetapi semua fakultas ikut dalam kegiatan tersebut. Contoh, ketika ada kegiatan kebudayaan, seluruh IMKA Unimed menghadiri, tidak lagi hanya fakultas. Mungkin itu perubahannya deh. Nah, di sini saya juga ingin bertanya, Bang, untuk pemilihan pemimpin ataupun fungsionaris IMKA sendiri, seperti apa cara pemilihannya, Bang? Apakah fungsionaris atau pemimpin IMKA itu hanya dipilih oleh orang-orang tertentu saja, atau seluruh mahasiswa yang mengikuti organisasi IMKA ini memilih sendiri pemimpinnya? Seperti itu, Bang. Oke, itu dalam pemilihan itu biasanya ketika kita kumpul di suatu tempat, contohnya ketika kita kumpul di biro yang hadir cuma 50 peserta, contoh dia 25 di offline langsung, 25 online, jadi hak suara itu 50. Jadi setiap ketika kita melakukan pemilihan, orang yang hadir memiliki hak suara, walaupun dia contohnya abang stamp 20, stamp 21 memiliki suara, sama-sama memilih. Namun untuk struktur kepemimpinan itu tergantung oleh ketua. Ketika sudah ketua terpilih, dia tergantung dia ingin memilih sekretarisnya atau dipilih oleh voter atau pemilik suara. Namun dalam hal ini pemilik suara ini tergantung juga. Ketika tidak ada calon, terpaksa aklamasi, tidak ada pemilihan umum. Dan dalam IMKA ini istilahnya kita melakukan pemilihan itu dengan kekeluargaan. Siapa yang kita anggap bisa memimpin, itu yang dipilih, tapi tetap dengan suara yang terpilih. Seperti itu mungkin, Mbak. Nah, dan untuk masa kepemimpinan ketua IMKA sendiri itu berapa tahun jabatan itu? Oke, untuk setiap IMKA fakultas itu setahun. Tapi ketika tidak ada calon ketua sebelumnya masih bisa menjabat untuk tahun berikutnya. Cuman batas maksimal ketua IMKA per fakultas itu 1 tahun. Tapi itu bisa ditambah jika tidak ada calon ketua di dalam fakultas tersebut. Baik, di dalam IMKA ini kepemimpinan demokratis seperti apa yang diterapkan dalam organisasi ini? Kalau dalam IMKA kita pakai asas kekeluargaan dan adil. Ketika kita membuat pemilihan itu dengan suara terbanyak, kita harus jujur dan adil. Istilahnya ketika kita melakukan suatu pemilihan, keputusan hak terbanyak itulah yang akan dilanjutkan. Karena kita juga ikatan mahasiswa karya itu masih berasaskan kekeluargaan, masih ada demokrasinya, tidak istilahnya karena dia dekat dengan ketua dia terpilih, tidak. Kita melakukan pemilihan dengan asas kekeluargaan. Nah, di sini aku mau nanya lagi, Bang, apakah ada mengenai acara atau kegiatan khusus dari IMKA ini yang dilakukan? Oke, untuk kegiatan IMKA yang pertama mungkin MAPER, masa perkenalan, yang dimana MAPER ini diisi oleh anggota-anggota yang ingin direkrut untuk masuk ke IMKA. Anggota-anggota ini terdiri dari mahasiswa Karo yang seperti yang tadi aku jelaskan dari 5 margasi 5 itu masuk menjadi anggota IMKA. Acara ini juga istilahnya kebudayaan ditampilkan, pemaparan materi tentang kebudayaan IMKA juga dijelaskan, dan tentang organisasi di Unimed itu juga dijabarkan. Yang kedua mungkin ada festival Karo yang dimana mungkin Fakultas EBS yang akan lebih menjelaskannya di dalam setiap penampilan. Contoh seperti kita menghadiri seminar Siosar, waktu itu ada, itu IMKA Rudang Mayang diundang, istilahnya menghadiri suatu acara atau mengisi suatu acara yang berkaitan dengan kebudayaan, yang dimana ada kaitannya dengan kebudayaan Karo. Yang ketiga ada kaderisasi, yang dimana setiap kaderisasi itu harus dimaparkan dulu sebelum mengambil, dan itu dilakukan serentak seluruh IMKA Unimed. Mungkin itu aja kegiatan yang ada di IMKA deh. Nah, dengan adanya acara yang abang bilang tadi pasti memerlukan dana, kan, Bang? Nah, untuk pengambilan dana yang dilakukan
dilakukan IMKA untuk melakukan organisasi atau kegiatan tersebut itu dengan cara apa Bang? Atau ada Ketika kita melakukan sesuatu mungkin yang pertama ada dana kas, yang kedua iuran atau istilahnya ketika kita ingin pergi suatu tempat kita patungan, kita masing-masing membayar tapi tidak dipaksakan karena kita juga menjalin komunikasi dengan senior. Istilahnya ketika kita kekurangan dana, Bang, Kak, kami kurang dana, mereka memberikan, seperti istilahnya mereka memberikan dana sumbangan untuk kegiatan IMKA. Di sini saya juga ingin bertanya Bang, pasti di dalam organisasi itu pasti ada 1-2 orang yang hanya masuk saja, tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu. Nah di sini saya ingin bertanya, apa yang dilakukan pengurus atau pemimpin IMKA itu untuk mengaktifkan para anggota-anggotanya? Nah, yang itu pertama mungkin kita harus mendekatkan diri kepada anggota itu. Contohnya interaksi, komunikasi. Istilahnya di dalam hal ini kita harus bisa menghubungi dia atau mengajak dia bicara 4 mata. Karena kita nggak tahu kenapa dia tidak hadir. Mungkin ada alasan tertentu. Oleh karena itu ketua, sekretaris ataupun BPH harus bisa memanggil teman itu. Karena dalam slogan IMKA kita sama-sama, kita jatuh sama-sama, kita bangun sama-sama. Dalam IMKA kita semua keluarga. Ketika kita hilang kita dicari. Oleh karena itu ketua harus juga bisa merangkul anggotanya ketika dia tidak aktif. Harus ketua juga yang menggerakkan itu. Contohnya ketika dia tidak bisa, kenapa dan bagaimana cara dia ikut itu harus melalui program yang baru. Contoh ketika dia tidak ikut aksi dana IMKA, dia akan ikut kegiatan selanjutnya dengan kita ajak, kita jemput. Tapi itu dengan syarat dia mau, tidak dipaksakan. Baik, kalau di dalam pemilihan anggota IMKA ini atau kader-kadernya itu ada persyaratan khusus nggak Bang dalam pemilihan atau apa? Kalau dalam pemilihan pengurus atau bagaimana? Dalam pemilihan anggota. Nah, dalam anggota sebenarnya ada 2 syaratnya. Yang pertama anggota biasa, yaitu anggota istilahnya udah dimaparkan. Anggota umum mahasiswa karo. Contoh dia mahasiswa karo tapi tidak bergabung di IMKA. Itu dia anggota. Dan ada juga anggota istimewa yang dimana itu adalah alumni dari IMKA tersebut, yang dimana dia pernah kuliah di Unimed, pernah bergabung dengan IMKA, dia sudah lulus. Itu dinamakan anggota istimewa. Baiklah, di sini saya juga memiliki satu pertanyaan lagi Bang. Tapi di sini saya agak keluar dari organisasi IMKA Bang. Baik, tidak apa-apa deh. Di sini seperti yang kita ketahui itu banyak pemimpin yang tidak dihargai oleh anggotanya Bang. Menurut Abang sendiri, bagaimana cara pemimpin itu agar bisa dihargai dan diterima sendiri oleh para anggotanya Bang? Kalau dalam hal itu mungkin ketua harus tegas dalam arti dia bisa berbicara terus terang to the point pada anggotanya. Karena di dalam organisasi ketika orang tidak sejalan, organisasi itu tidak akan berjalan. Dalam hal ini kita harus memutus jaringan atau memutus permasalahan. Contoh ketika dia tidak mendengarkan ketua harus mengetahui cara lebih baik untuk memberitahu dia. Contoh ketika di tempat keramaian suara dia tidak dengarkan, mungkin ketika dia berbicara berdua di luar dari agenda, itu bisa untuk menjalin komunikasi. Sebab anggota yang tidak mendengarkan mungkin mereka kurang diperhatikan. Oleh karena itu, badan pengurus harian dari ketua, sekretaris, bendahara, serta jajarannya harus bisa menyampaikan apa yang disampaikan ketua dengan cara komunikasi. Walaupun komunikasi ini contohnya ketika kita tidak direspon atau kita tidak ditanggapi, kita harus bisa. Contohnya ketika kita mengecek adik-adik kita tidak ditanggapi, kita jumpai langsung. Kita komunikasikan, tanya dia kenapa dan mengapa. Karena perlu ketika suatu permasalahan harus diselesaikan dengan kekeluargaan. Untuk teman-teman sekalian masih ada pertanyaan? Mungkin itu cukup. Nah, mungkin sampai di sini Bang kami tutup mengenai pertanyaan kami. Terima kasih untuk abang sekalian sudah meluangkan waktu